Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Jumpa lagi bersama saya Anton, masih dalam pembahasan soal SKD CPNS. Di episode ini kita akan membahas tes wawasan kebangsaan. Jika sebelum-sebelumnya kita hitung-hitungan, kali ini kita belajar tentang pengamalan Pancasila. Tapi sebelum saya membahas soal, bagi yang belum makan, silahkan makan dulu ya. Karena kalau belajar itu membutuhkan energi yang banyak biar kita mudah menyimpan ke dalam memori. Baru setelah makan jangan lupa subscribe. Oke, kita langsung ke pembahasan soal. Yang pertama, organisasi Papua Merdeka ini sudah berdiri sejak tahun 1965 dan bahkan masih berdiri sampai sekarang. Gerakan ini merupakan salah satu organisasi yang bersikeras untuk memisahkan Papua Barat dari wilayah NKRI dan ingin merdeka sendiri karena merasa daerah mereka tidak ada hubungannya dengan bangsa Indonesia. Ini termasuk pelanggaran sila ke. Nah, tips untuk mengerjakan pengamalan Pancasila itu kita harus paham butir-butir Pancasila. Tapi ya tidak terlalu susah sih, karena kan misalnya sila pertama tentang ketuhanan yang Maha Esa, tentang kepercayaan ya, kemudian sila kedua tentang kemanusiaan yang adil dan beradab, sila ketiga tentang persatuan dan kesatuan, sila keempat tentang demokrasi, dan sila kelima tentang keadilan sosial. Kalau dari soal yang pertama, kira-kira ini pelanggaran sila keberapa? Nah, organisasi Papua Merdeka ini kan ingin memisahkan dari NKRI ya, jadi ini mengancam persatuan dan kesatuan. Berarti ini termasuk pelanggaran sila ketiga ya, yang C jawabannya. Soal nomor 2. Dalam beberapa hari ini, dunia maya kembali dihebohkan dengan video penggerebekan sepasang muda-mudi yang diduga tengah berbuat mesum di Cikupa, Tangerang, Banten pada tanggal 20 November 2018. Namun setelah dilakukan penyelidikan, ternyata pasangan muda-mudi tersebut jadi korban salah tuduh. Video yang viral tersebut memperlihatkan bagaimana para warga mengarak mereka keliling kampung dengan kondisi setengah telanjang. Hal ini melanggar salah satu sila dalam Pancasila, yaitu sila ke. Nah, pembahasan soal tes wawasan kebangsaan juga biasanya mengandung atau ya isinya tentang kejadian-kejadian yang terkini ya. Ini mungkin pas bikin soal pas ada kejadian di Cikupa, jadi dijadikan soal. Jadi kita harus tetap update terhadap informasi dan berita-berita yang terjadi akhir-akhir ini. Nah, kira-kira ini melanggar sila keberapa? Ya, jawabannya adalah sila kedua ya, tentang kemanusiaan yang adil dan beradab, karena muda-mudi di sini tidak diperlakukan manusiawi tanpa diadili, langsung aja diarak dan dipermalukan di depan umum. Itu melanggar sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Soal nomor 3. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen atau Formapi, Lucius Carus, menilai wacana masa jabatan presiden hingga 3 periode tidaklah tepat. Lucius mengatakan wacana tersebut berbahaya bagi demokrasi Indonesia. Lucius menuturkan sebagai sebuah sistem, wacana masa kepemimpinan 3 periode dinilai bisa menghambat regenerasi. Pihaknya mengatakan seharusnya sistem yang ada saat ini diperkuat. Sebagai sebuah sistem, demokrasi menjamin regenerasi dan berkesinambungan pemimpin termasuk presiden. Wacana di atas kaitannya dengan demokrasi sangat erat dengan Pancasila. Maka idealnya sebuah sistem demokrasi mencerminkan penerapan sila ke. Nah, salah satu kendala yang dihadapi oleh peserta pada tes tahun 2019 itu adalah bacaannya banyak. Jadi di tes wawasan kebangsaan itu paragraf yang harus dibacanya itu banyak, apalagi yang pas bahasa Indonesia bisa 2-3 paragraf. Jadi kebanyakan waktunya tidak cukup untuk mengerjakan soal, bukan untuk mengerjakannya ya, tapi untuk membacanya. Nah, tipsnya kita harus bisa membaca cepat dan memahami isi bacaan secara cepat. Jadi kita harus terbiasa membaca. Tapi yang tidak terbiasa membaca juga usah khawatir ya, ada tips yang lebih mudah, yaitu kita baca dulu soalnya. Misalnya di sini kan berarti
soalnya itu maka idealnya sebuah sistem demokrasi mencerminkan penerapan sila berarti penerapan sila keberapa. Jadi ketika kita membaca soal dari awal, dari mulai peneliti sampai termasuk presiden di sini, kita udah fokus kira-kira sila keberapa ya. Jadi kita tidak mengulang-ulang. Kalau kita nggak baca soalnya dulu kan, misalnya kita baca dari awal nih, dari peneliti, kemudian sampai terakhir, kemudian baca soalnya penerapan sila keberapa ya. Kita tadi kan nggak membaca secara detail, akhirnya kita ulang lagi membaca, itu akan memboroskan waktu kita ya. Nah, lanjut ke soal, kira-kira ini mencerminkan penerapan sila keberapa demokrasi itu? Ya, betul sekali, sila keempat ya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Setiap tahun selalu terjadi kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan kabut asap terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Presiden Joko Widodo telah memerintahkan menteri terkait untuk mengambil langkah penanggulangan dan pencegahan agar hal tersebut tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Peristiwa ini amat mengganggu kegiatan sehari-hari masyarakat dan menyebabkan sekolah diliburkan, penundaan penerbangan, dan banyak lainnya. Setelah ditelusuri, ternyata banyak kebakaran terjadi tidak disebabkan oleh alam, melainkan ulah tangan manusia, khususnya perusahaan sawit yang ingin mengambil langkah cepat untuk melancarkan bisnis mereka. Hal ini adalah bentuk sikap yang bertentangan dengan Pancasila, khususnya sila ke. Nah, ini juga jadi kendala atau jadi merupakan musuh besar pada saat tes kemarin. Ini ada agak bimbang ya, apakah sila kedua atau sila kelima? Sila kedua atau sila kelima? Sila kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau sila kelima itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Nah, tipsnya seperti yang pertama tadi, kita harus hafal butir-butir Pancasila. Dan di butir-butir Pancasila, sila kelima itu disebutkan tidak menggunakan hak milik yang bertentangan dengan atau merugikan orang lain. Jadi ketika ada soal tentang hak milik, misalnya suatu perusahaan atau perorangan yang menyebabkan kerugian orang banyak seperti banjir bandang, kalau di sini soalnya adalah kebakaran dan bencana lainnya, itu jawabannya adalah yang E, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Sebuah toko pakaian menjadi viral karena memberikan perlakuan diskriminatif ke pelanggan. Dalam Undang-Undang Perlakuan Diskriminatif dilarang tegas, sebagaimana dikutip dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Diatur tegas bahwa hak konsumen adalah hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur dan tidak diskriminatif. Sebenarnya hal ini tidak akan terjadi apabila tokoh tersebut mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila ke A, ketuhanan yang Maha Esa, B, kemanusiaan yang adil dan beradab, C, persatuan Indonesia, D, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, E, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jawaban yang paling benar adalah yang B ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini pelanggannya melakukan diskriminatif, jadi tidak adil terhadap manusia ya. Kita lanjut ke soal nomor 6. Valentinus adalah mahasiswa asal Papua yang ingin melanjutkan studinya di Pulau Jawa, khususnya Universitas Gadjah Mada. Setelah sampai di sana, selama seminggu ia mengalami perlakuan yang tidak menyenangkan berbalut rasisme yang membuat merasa sedih dan marah. Hal yang dialami Valentinus adalah salah satu penyimpangan yang bertentangan dengan Pancasila, khususnya sila ke. Ini penyimpangannya ada 2 kata nih. Ya, ini sikap rasisme ya, bertentangan dengan sila keberapa? Ya, jawabannya adalah sila kedua kalau rasisme ya, karena rasis itu tidak sesuai dengan kemanusiaan.
yang adil dan beradab. Ya tidak manusiawi ya kalau berbicara tentang rasisme. Oke, soal nomor 7. Politik dinasti Ratu Atut yang terjadi di pemerintahan Provinsi Banten merupakan salah satu contoh kondisi yang sangat bertentangan dengan nilai Pancasila dan harus dihilangkan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara Indonesia lainnya yang juga memiliki hak politik, hak untuk memilih dan dipilih, untuk ikut berpartisipasi secara aktif dalam arena politik praktis di Indonesia. Menghilangkan politik dinasti merupakan sebuah tindakan yang sesuai dengan Pancasila, khususnya sila ke, ya ini berbicara tentang demokrasi, ya kan, tentang apa, bentuk pemerintahan ya. Kalau di ini kan politik dinasti itu harus dirubah menjadi ke sistemnya ke demokrasi sesuai dengan sistem pemerintahan negara kita ya, demokrasi. Jadi jawaban yang paling tepat adalah sila keempat. Sila keempat di sini jawabannya adalah C. Ini dirubah ya, yang A-nya jadi sila kedua, yang B-nya sila ketiga, sila kesatunya di E. Awas jangan sampai terkecoh nanti pas ujian. Lanjut ke soal nomor 8. Otonomi daerah dapat diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu kebijakan otonomi daerah yang memberikan keistimewaan terhadap daerah tertentu merupakan implementasi nilai Pancasila yang merujuk pada sila ke. Oke, kita pikir sama-sama ya. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Bukan ya, ini tentang kepercayaan. Kalau sila pertama kita silang ya. Yang 2, kemanusiaan yang adil dan beradab, juga bukan. 3, persatuan Indonesia, juga bukan. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dalam, ya bisa jadi ya, kita simpan dulu. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, yang mana jawabannya? Jawabannya yang E. Kenapa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Jawabannya, nah karena di sini kan otonomi daerah diberikan hak, wewenang, dan kewajiban. Itu bertujuan untuk pemerataan pembangunan di pusat dan di daerah. Jadi di daerah juga punya hak untuk membangun sesuai dengan kemauan mereka atau kebutuhan mereka. Jadi biar pembangunannya merata. Maka jawaban yang paling tepat adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang E. Soal nomor 9. Andi adalah bagian dari generasi milenial yang gemar menggunakan internet untuk mengisi waktu. Suatu hari, Andi melihat sebuah berita yang menarik perhatiannya di Facebook dan langsung membagikan di lini masa miliknya. Setelah beberapa waktu, salah satu sahabat Andi mengirim pesan dan menyampaikan bahwa berita yang dibagikan oleh Andi adalah hoax dan dapat menyulut perpecahan dan terancam Undang-Undang ITE. Tindakan yang dilakukan Andi bertentangan dengan Pancasila, khususnya sila ke. Nah, ini kan tindakan Andi itu bisa menyebabkan perpecahan. Jadi tindakan Andi tersebut bertentangan dengan sila ketiga ya, bisa menyebabkan perpecahan dan mengancam persatuan dan kesatuan Indonesia. Oke, soal nomor 10. Terjadi demonstrasi besar-besaran di wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat yang disertai dengan aksi persekusi, pengerusakan, dan penjarahan di kantor pemerintahan adalah wujud penerapan penyampaian suara publik di muka umum yang bertentangan dengan Pancasila, khususnya sila ke. Nah, ini penyampaian suara publik di muka umum berarti penyampaian aspirasi, tapi dengan cara yang salah. Dengan cara demonstrasi besar-besaran yang menyebabkan pengerusakan, penjarahan, dan persekusi.
yang bertentangan dengan sila keempat. Keempat kan harusnya kalau kita punya aspirasi kita sampaikan dengan baik-baik, dengan musyawarah mufakat. Kalau misalnya tidak mencapai mufakat, ya dengan pemungutan suara. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang D, sila keempat. Oke, itu saja yang saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat belajar semuanya. Jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.